Pernah kebayang gak sih, gimana wujud layanan kesehatan di masa depan? Bukan, ini bukan cuma soal teknologi yang makin canggih, tapi sebuah dunia di mana alam dan sains itu, ya mereka berkolaborasi. Menciptakan sebuah simfoni penyembuhan yang harmonis. Hari ini, kita bakal ngintip visi yang luar biasa itu. Oke, kita mulai dengan sedikit imajinasi. Coba deh, bayangin sekarang kita lagi ada di tahun 2050. Kita masuk ke sebuah rumah sakit, tapi suasananya beda banget. Ini bukan lagi bangunan steril yang kaku, tapi lebih terasa seperti ekosistem penyembuhan yang hidup. Jadi, rumah sakit ini tuh wujudnya kayak gimana sih? Yuk, kita bedah beberapa fitur utamanya yang bakal mengubah total cara kita mandang proses penyembuhan. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Bayangin ya, dindingnya itu hidup, bisa nyaring udara secara alami. Apoteknya dikelola robot yang ngasih kita obat kimia dan juga kapsul herbal yang dosisnya udah terstandar. Dan yang paling revolusioner, data genomik pribadi kita dipakai untuk milih perawatan yang paling pas, mau itu obat konvensional, herbal, atau kombinasi keduanya. Nggak ada lagi tuh yang namanya alternatif, karena fokusnya cuma satu, penyembuhan total untuk pasien. Ingat dinding hidup yang tadi kita bahas? Nah, konsep di baliknya itu namanya desain biofilik. Idenya sebenarnya simpel tapi kuat banget. Manusia itu pada dasarnya terkoneksi sama alam. Jadi, dengan membawa alam masuk ke ruang klinis, kita nggak cuma bikin ruangan jadi cantik, tapi kita juga secara aktif mempercepat proses penyembuhan itu sendiri. Keren kan? Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya aja ya. Misalnya, Anda baru selesai operasi. Dokter nggak cuma ngasih pereda nyeri biasa, tapi juga ngeresepin terapi kunyit yang formulanya udah pasti terstandar. Tujuannya apa? Buat mempercepat pemulihan jaringan tanpa harus ngebebanin organ lain kayak ginjal. Nah, inilah yang namanya pengobatan integratif dalam praktiknya. Tapi, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Kuncinya ada di satu perubahan besar, mengubah pengobatan herbal dari yang tadinya cuma tradisi dan cerita rakyat menjadi sebuah sains yang super presisi. Bedanya tuh jauh banget, bener-bener kayak langit dan bumi, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dulu, herbal itu kan ngandelin intuisi dan cerita turun-temurun. Nah, di masa depan, semuanya itu berbasis data. Nggak ada lagi yang namanya katanya sih, yang ada itu standarisasi molekuler. Herbal pun bukan lagi sekedar suplemen alternatif, tapi jadi terapi integratif yang statusnya setara. Oke, ada istilah kerennya nih, namanya fitomedicine presisi. Jadi, ini tuh pendekatan di mana kita membedah setiap ekstrak herbal sampai ke level molekulnya. Kita jadi tahu persis isinya apa, terus dengan bantuan AI, kita bisa memetakan gimana senyawa itu bakal berinteraksi secara spesifik dengan tubuh kita masing-masing. Terus gimana caranya biar konsisten? Nah, setiap ekstrak itu bakal punya yang namanya paspor digital. Anggap aja ini kayak KTP buat tanaman obat. Di dalamnya itu tercatat semua profil kimianya, jadi bisa dipastikan kalau kapsul kunyit yang kita minum hari ini punya efektivitas yang sama persis dengan yang kita minum bulan depan. Nggak ada lagi kira-kira. Ya, tapi visi sekeren ini pastinya nggak datang tanpa tantangan. Hambatan terbesarnya itu bukan teknologi atau bahan bakunya loh, tapi skeptisisme yang udah lama banget mengakar di komunitas medis. Jadi, para dokter itu punya 3 kekhawatiran utama, dan ini valid banget. Pertama, variabilitas. Gimana cara mastiin setiap dosis itu kekuatannya sama? Kedua, kurangnya uji klinis skala besar yang jadi standar emas di dunia kedokteran. Dan ketiga, yang paling krusial, risiko racun dan efek samping yang kita belum tahu. Ini semua pertanyaan serius yang harus dijawab pakai sains, bukan katanya-katanya. Terus solusinya gimana? Sebenarnya simple. Perlakukan obat herbal sama seperti obat lainnya. Obat herbal harus, kudu, wajib melewati uji keamanan dan efektivitas yang sama ketatnya. Begitu seorang dokter lihat ada data uji klinis yang solid, percayalah, skeptisisme itu bakal berubah jadi kolaborasi. Oke, untuk bisa mewujudkan semua ini, ada 2 pilar utama yang harus kita bangun. Yang pertama, mereformasi pendidikan kedokteran, dan yang kedua, menciptakan sistem manajemen risiko yang canggih. Perubahannya itu harus dimulai dari bangku kuliah. Kurikulum kedokteran di masa depan perlu banget memasukkan farmakognosi modern. Itu loh, ilmu kimia di balik tanaman obat. Mereka juga harus belajar farmakologi jaringan. Gampangnya, gimana sih senyawa-senyawa dalam satu tanaman itu kerja bareng buat nyembuhin. Dan yang terpenting, toksikologi, biar mereka paham betul interaksi berbahaya antara herbal dan obat. Nah, ini nih yang penting banget. Peran paling krusial dari rumah sakit masa depan ini adalah menjadi semacam penjaga keamanan. Kenapa? Karena menggabungkan herbal dan obat modern tanpa pengawasan profesional, itu bisa bahaya banget.
Dan resikonya ini, beneran deh, nggak main-main. Coba lihat tabel ini. Ini contoh nyata. St. John's wort, misalnya, bisa bikin obat pengencer darah atau antivirus jadi nggak efektif. Ginkgo biloba, kalau diminum bareng aspirin, bisa meningkatkan resiko pendarahan hebat. Dan ginseng kalau ketemu obat diabetes, bisa bikin gula darah anjlok drastis. Nah, inilah kenapa pengawasan ahli medis di rumah sakit itu jadi mutlak diperlukan. Tapi, kalau kita berhasil melewati semua tantangan ini, manfaatnya tuh bakal luar biasa. Jauh melampaui kesehatan satu orang. Ini soal menciptakan sebuah simfoni penyembuhan baru yang dampaknya luas banget, baik secara sosial maupun ekonomi. Jadi imbalannya apa aja nih? Seperti yang kita lihat di diagram ini, manfaatnya masif. Kepuasan pasien bisa lebih tinggi karena mereka dirawat secara holistik. Secara ekonomi, kita bisa ngurangin ketergantungan sama obat impor yang harganya selangit. Dan ujung-ujungnya ini akan memperkuat kedaulatan kesehatan nasional kita. Dan yang paling keren menurut saya, ya ini, model ini tuh nyiptain hubungan langsung antara petani lokal yang nanam tanaman obat terstandarisasi dengan pasien yang lagi pemulihan di rumah sakit. Jadi kesehatan tanah itu secara harfiah terhubung sama kesehatan manusia. Ini kan membangun ekosistem ekonomi dan penyembuhan yang berkelanjutan. Jadi intinya tuh gini, kita nggak perlu milih antara teknologi sama tradisi atau antara alam sama laboratorium. Tujuannya adalah untuk mengambil ilmu terbaik dari kedua dunia itu, lalu menyatukannya demi hasil yang paling optimal buat pasien. Seperti yang ditekankan oleh sumber kita, kearifan soal tanaman obat itu kan udah ada ribuan tahun. Nah, tugas kita sekarang adalah menerjemahkan kearifan itu, bukan lagi pakai intuisi, tapi pakai bahasa sains yang presisi untuk kedokteran masa depan. Itulah tantangan sekaligus peluang besar yang ada di depan mata kita.